yang akhirnya memang nggak merasa bahwa anaknya bisa sih ya. Anak tuh bisa kok, ngerti kok kita. Ada kata cukup. Artinya apa sih? Namanya scaffolding. Artinya kalau kita mau bangun rumah, gitu ya, kan mau ngecor itu ada penyangganya, ya. Kan nggak terus-terusan kita, biar kita tuh support aja. Dia akan kuat sendiri nantinya. Sehingga ketika kita memberikan instruksi, orang tua itu mesti melihat bahwa ketika anak itu melakukan kan nggak mungkin langsung sempurna. Tapi ketika dia sudah memahami konsepnya, mari kita mulai berhenti. Anak tuh ngerti kok. Seringkali kita tidak percaya bahwa anak kita mengerti. Kenapa? Karena dia tidak sempurna. Nggak mungkin lah orang dari level 0 tiba-tiba ke 10 kan dia dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, demikian seterusnya sampai ke 10. Sehingga bagi saya memang repetitif ya. Di awal-awal mungkin sering ya. Tapi lama-lama dia akan makin berkurang. Sampai satu saat kita hanya mengingatkannya itu kondisional aja. Anak-anak kadang-kadang lupa ya. Tapi sekali lagi cara mengingatkannya yang nggak boleh pakai intonasi dengan nada marah misalnya. Perlu ada habit dulu, pengulangan gitu ya. Lama-lama dia terbiasa kok. Orang tua yang akhirnya memang nggak merasa bahwa anaknya bisa sih ya. Anak tuh bisa kok, ngerti kok kita. Saya kasih contoh ya. Kalau kita di jalan raya, lampu itu merah, kita berhenti apa jalan? Dari mana kita tahu lampu merah itu berhenti? Kita diajarin kan, kadang-kadang kita nakal kan? Nah, lewat ada polisi kena tilang lah kita ya. Nah, anak-anak perlu juga belajar konsekuensi dari instruksi itu sebetulnya. Jadi kita jangan khawatir lah ya. Kadang-kadang orang tua tuh akhirnya apa sih? Terlalu khawatir bahwa anaknya nggak bisa, jadi seakan-akan tadi akhirnya mesti terus ditopang. Enggak. Kalau kita mau ngecor ditopang terus scaffolding kan lama-lama kan dilepas kan? Ya nggak bisa masuk ke rumah kita. Ada saatnya kita memang mesti lepas dari anak-anak. Jadi ada masanya kita mengurangi keterlibatan kita dalam memberikan instruksi. Lihat aja dia. Tapi kalau misalnya kita ngajarin udah setahun lalu kita nggak percaya, 5 tahun anak itu terus kita ngomongin hal yang sama ya bosan lah dia. Bangun, harus beresin setiap dari umur 0 sampai 18 tahun setiap pagi beresin, mandi, udah sikat gigi belum? Wah ya, lama-lama dia nggak sikat gigi dia. Kenapa ya? Dia sudah pemberontakan namanya. Jadi ada kata cukup lah. Dari mana kita tahu kata cukup? Coba kita ke diri kita sendiri deh. Ya. Apa kita mau setiap hari digituin? Nah itu pertanyaannya kan gitu aja. Apa yang kita mau orang lain lakukan dulu sama. Jadi inisiatifnya mesti dari kita kan. Saya pengen orang lain lakukan ini sama saya. Ya saya lakukanlah sama orang itu. Nah, saya juga nggak pengen sih setiap hari diomelin. Ya jangan ngomel lah setiap hari. Saksikan terus Tanam Benih dengan video-videonya, dengan pengajaran-pengajarannya yang bisa menjadi sumber yang berguna bagi kita semua sebagai orang tua di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Kalau orang tua benar-benar memposisikan sebagai pelatih kesopanan, pelatih kesantunan anak. Seringkali kita melihat atau mendengar orang tua juga mengajarkan anak untuk sopan dengan kata-kata misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, atau mengucapkan permisi. Diajarkan untuk anak lakukan itu ke orang lain. Tapi orang tua bilang, ya kalau ke papa mama tidak perlu. Nah, ini pun sebetulnya tidak tepat. Karena orang tua sebenarnya adalah orang terdekat anak yang mestinya menjadi partner untuk anak berlatih sesuatu kemampuan. Dan kalau dia sudah terampil terbiasa dengan orang tua berlatih berterima kasih, berlatih minta maaf, berlatih kalau jumpa mengucapkan selamat pagi, selamat malam, ini akan kemudian dia bawa keluar ke orang lain dengan mudah. Tanpa anak harus repot-repot berpikir, ini siapa yang saya hadapi, saya harus bagaimana. Itu kan ada 2 kali berpikir. Tapi kalau orang tua benar-benar memposisikan sebagai pelatih kesopanan, pelatih kesantunan anak. Jadi perilaku santun, ucapan santun dimulai dari rumah supaya anak sudah terbiasa menjadi bagian dari karakternya, dan ketika anak ketemu orang di luar rumah, ya itu yang akan keluar, kesantunan yang sama,
kesopanan yang sama karena sudah dilatih di rumah. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya. Saat dia sedih ya dia menangis. Pada saat dia senang ya dia tertawa. Memang kalau kita berbicara mengenai emosi, tidak ada satu alat ukur yang atau salah satu hal yang kita bisa katakan bahwa oh ini emosi sudah dewasa, ini emosi belum dewasa, ini emosi matang atau ini emosi belum matang. Tetapi yang kita bisa katakan adalah apakah emosinya sudah sehat atau belum sehat. Tetapi salah satu yang mungkin kita bisa ambil begitu ya untuk kita melihat apakah emosinya sudah maksimal atau belum adalah satu, bagaimana hubungan relasionalnya mereka, bagaimana hubungan sosial mereka, bagaimana psikososialnya mereka, gitu ya. Apakah mereka dapat berinteraksi dengan baik dengan temannya, dengan guru, begitu ya, dengan orang tua dan sebagainya. Pada saat dia bisa berinteraksi dengan baik, begitu ya, pada saat dia bisa tahu menempatkan posisinya, begitu ya, dia mengerti dirinya, dia dapat menempatkan dirinya di lingkungan dengan tepat. Nah tentunya kita bisa katakan salah satunya mungkin emosinya sudah optimal gitu. Dan yang kedua adalah dia dapat mempunyai regulasi terhadap dirinya sendiri. Dia tahu kapan dia harus mungkin menyikapi emosi ini seperti apa, dan dia pas begitu dalam menyikapi emosinya. Pada saat dia harus marah, dia akan marah gitu ya, tapi dia juga marah tidak berlebih. Pada saat dia sedih dia akan menangis gitu ya, bukan berarti tidak boleh begitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Maksud saya begini, mengontrol emosi bukan berarti pada saat saya sedih kemudian saya tidak boleh sedih. Pada saat saya marah saya harus bersikap seakan-akan saya tidak marah, tidak juga. Maksud saya adalah emosi yang optimal dapat kita lihat dengan cara pada saat si anak dapat menempatkan emosinya ini dengan tepat. Pada saat dia sedih ya dia menangis, pada saat dia senang ya dia tertawa, pada saat dia marah ya dia akan marah, tetapi dengan cara yang pas. Pada saat dia marah dia tidak sampai guling-gulingan, atau pada saat marah tidak sampai lempar-lempar barang, pada saat nangis juga tidak sampai merengek-merengek begitu ya dan sebagainya. Tapi dia dapat memahami emosinya dan dapat mengekspresikan emosinya itu juga dengan tepat. Mungkin itu kali beberapa hal yang saya rasa kita bisa lihat bahwa anak ini emosinya sudah optimal. Ikuti terus sosial media dari Tanam Benih untuk video-video parenting berikutnya. Karena akhirnya yang muncul di dalam mental anak adalah rasa bersalah yang besar. Di usia 3-5 tahun banyak sekali anak mulai lebih sering bilang, aku mau itu, aku mau ini, aku pengen itu, lebih sering daripada usia sebelumnya. Sekali lagi, hendaknya kita tidak mencap ini sebagai anak mulai tambah nakal. Kalau kita membaca itu sebagai kenakalan, maka kita meleset sebenarnya. Karena di usia 3-5, anak sedang menumbuhkan inisiatif, kemauan. Sehingga kemauan ini nanti akan menjadi bakal atau modal awal yang namanya anak punya tujuan. Nah, bagaimana orang tua menghadapi ini? Kalau orang tua kemauan anak selalu dimarahi misalnya, selalu dilarang, selalu atau ekstrim ya, selalu dituruti. Jadi kita tidak boleh ekstrim gitu ya. Jadi kita harus ada di tengah-tengah sebagai orang dewasa, mana yang baik kita fasilitasi, mana yang tidak baik tentu kita harus membuat dia tahu bahwa tujuan itu tidaklah tepat. Nah, orang tua di usia 3-5 jangan sampai membuat anak merasa keinginannya itu salah, lalu orang tua menghukum dengan hukuman yang sebenarnya tidak pas. Karena akhirnya yang muncul di dalam mental anak adalah
rasa bersalah yang besar. Contoh perilaku orang tua yang bisa menimbulkan rasa bersalah pada anak usia 3-5 tahun, rasa bersalah yang tidak tepat tentunya. Ketika misalnya orang tua sedang sibuk, tiba-tiba anak muncul keinginan untuk mengajak papa atau mamanya bermain. Papa atau mama punya dua pilihan. Langsung karena sudah sibuk, emosinya lagi tinggi. Kamu nggak lihat papa mama lagi sibuk? Dengan nada tinggi. Ini kan membuat anak kemudian merasa, oh, mengajak bermain papa mama itu salah. Nah, ini rasa bersalah yang keliru. Lalu bagaimana respon orang tua? Orang tua bisa berespon, oh, mau bermain sama papa mama? Boleh, tapi kasih papa mama waktu 15 menit lagi ya. Nanti papa mama temani kamu bermain. Jadi sebetulnya yang dikoreksi dari anak bukanlah keinginan mengajak bermain, tetapi masalah waktu yang belum pas. Jadi bagi orang tua, keinginan anak di usia 3-5 tahun mari dipahami sebagai sebuah kemauan atau inisiatif yang hendaknya tidak dimatikan. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya. Orang tua tidak perlu mengeluarkan nasihat-nasihat atau arahan, karena itu nggak akan masuk ke telinga anak juga. Sebetulnya pada saat anak usia 2,5 sampai 5 tahunan temper tantrum, itu adalah bagian wajar dari perkembangan dia. Karena pada masa itu anak sedang merasakan emosi yang besar dan dia belum tahu cara mengelolanya. Oleh sebab itu, munculnya temper tantrum sebetulnya adalah kesempatan orang tua menjadi pelatih emosi anak. Nah, yang pertama, ketika anak emosinya sedang meledak, hendaknya orang tua juga tidak ikut-ikutan meledak. Jadi, orang tua sendiri harus berlatih untuk menguasai emosinya, tidak terpancing naik darah, tarik napas mungkin, menenangkan emosi dulu, lalu dengan nada suara yang rendah, lembut, anaknya diraih, paling mudah dirangkul, supaya ketika dia sedang merasa sangat marah ini, ketegangan di tubuhnya itu bisa terkurangi oleh rangkulan dari orang tua. Itu yang pertama. Jadi orang tua atur dulu emosinya supaya tidak terpancing dan bisa membantu anak. Yang kedua, pada saat anak tantrum, orang tua tidak perlu mengeluarkan nasihat-nasihat atau arahan, karena itu nggak akan masuk ke telinga anak juga. Misalnya, kamu kenapa tadi menangis sedemikian? Kamu pingin es krim misalnya, tapi tidak boleh karena kamu sedang pilek. Jadi informasi atau nasihat yang kita ingin berikan, jangan diberikan pada saat emosi anak sedang meledak karena percuma. Jadi hal pertama yang harus dilakukan, redakan emosinya. Lalu kedua, setelah dia tenang, baru diajak bicara, baru diajak diarahkan untuk apa yang baik menurut orang tua. Yang ketiga, ketika anak tantrum dan kemudian mungkin terulang lagi di waktu yang lain, tentu orang tua perlu pahami bahwa buat anak melatih mengelola emosinya tidak bisa 1-2 kali. Beri anak waktu untuk berlatih. Dan orang tua dengan sabar menjadi pelatih. Bagaimana anak mengelola emosi yang sedang terasa bergejolak di hatinya. Jadi yang ketiga, orang tua perlu sabar. Dan setelah anak bisa mulai lebih baik, hendaknya orang tua juga memberikan apresiasi bahwa anak sudah bisa lebih baik di dalam mengelola emosinya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya. Dia bukannya bisa mendengar, tapi dia marah sama orang tuanya.
biasanya kalau anak udah lebih dari umur 5 tahun, mereka sudah bisa diajak ngomong. Memang orang tua kadang-kadang suka bereaksi terhadap sesuatu terlalu cepat, nggak bisa nunggu. Jadi kalau ngelihat anak-anak apa langsung, nah padahal mungkin anak-anak butuh dipanggil dulu gitu ya, atau jangan di depan orang lah, malu kan. Maksudnya gini loh, anak tuh punya gengsinya sendiri. Kalau dia di depan temen-temennya terus dimarahin langsung, waduh, dia bukannya bisa mendengar, tapi dia marah sama orang tuanya. Barangkali mamahnya kalau melihat sesuatu dia panggil aja, sini, terus dibisikin, kamu jangan begitu, kan temanmu jadi tersinggung misalnya. Atau, waduh mama lihat kamu terhadap temanmu kok begitu. Atau, jangan biarkan adikmu terlantar kalau kamu ada temen. Tapi itu kan diomonginnya bisik-bisik, nggak langsung di depan temen terus bilang itu dong adik kamu dong, ajak main dong, begitu ya. Anak pasti nggak seneng. Nah itu adalah cara-caranya meminimalisir konflik.